Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanto Nugroho. Saya akan menjelaskan program responsi UTS Praktikum Algoritma Pemrograman. Langsung saja, di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++ dengan membuat program linked list, di mana linked list merupakan sejumlah simpul atau node yang dikaitkan dengan simpul lain dengan bantuan pointer. Seperti biasa, kita akan menggunakan perintah yang ada pada Dev C++ ini, kita harus mengincludekan file header. Di sini saya memiliki 3 file header. Yang pertama adalah iostream, conio.h, dan windows.h. iostream berfungsi ketika kita akan menggunakan perintah seperti cout, cin, endl. Conio.h berfungsi ketika kita akan menggunakan perintah get untuk menahan tampilan. Kemudian windows.h ini kita gunakan ketika kita akan merubah warna atau background pada hasil output. Selanjutnya kita tuliskan using namespace std, ini berfungsi untuk perintah compiler agar kita bisa menjalankan program. Lalu ada variabel global bernama fill dengan tipe data integer. Selanjutnya kita deklarasi struct. Pada struct ini saya beri nama simpul dengan beberapa field antara lain seperti kode, judul, penulis, penerbit, tahun terbit yang bertipe data char. Kemudian ada next yang bertipe data struct simple. Kemudian untuk void-nya, yang pertama ada void untuk membuat data baru. Void buat data baru ini namanya adalah buat baru. Nah, di sini untuk mendeklarasikan data barunya. Lalu kita menggunakan malloc. Malloc ini adalah fungsi standar untuk alokasi memori. Kemudian ada kode, judul, penulis, penerbit, tahun terbit yang harus diinputkan atau dimasukkan. Selanjutnya ada void tampil. Void tampil ini untuk menampilkan data. Nah, jika datanya 0, maka dia akan menampilkan kosong. Jika ada datanya, maka dia akan menampilkan seperti tampilan berikut ini. Nah, nanti ada isinya kode, judul, penulis, penerbit, dan tahunnya. Lalu ditahan dengan perintah get. Kemudian ada void tambah depan. Tambah depan ini berarti kita akan menginputkan data dari posisi yang paling depan. Nah, jika data awal itu kosong, maka data yang diinputkan atau data baru akan menjadi data awal dan data akhir. Kemudian data akhir dihubungkan ke next null. Selanjutnya, jika ada datanya, maka data baru dihubungkan ke data awal. Kemudian awal diisi dengan data baru. Selanjutnya ada tambah belakang, maka kita menambahkan data di posisi yang paling belakang. Sama seperti tambah di depan, jika posisi awal, maka data baru menjadi data awal. Kemudian, jika ada isinya, maka data akhir dihubungkan ke data baru, kemudian data yang paling akhir diisi dengan baru, kemudian dihubungkan dengan next null-nya. Lalu void hapus depan, berarti kita menghapus posisi yang paling depan. Jika awalnya 0 atau tidak ada isinya, maka akan tampilnya kosong. Jika ada isinya, maka dia akan menghapus posisi yang paling depan, kemudian digantikan dengan posisi selanjutnya. Free hapus ini berarti kita membebaskan memori yang digunakan malloc. Selanjutnya untuk hapus belakang. Hapus belakang ini berarti kita menghapus di posisi yang paling belakang. Jika data awalnya 0, maka dia akan tampil kosong. Jika ada satu data, maka data tersebut yang dihapus, kemudian dibebaskan memorinya. Kemudian jika datanya ada lebih dari satu, maka data yang paling belakang dihapus. Kemudian data yang terakhir menjadi data yang paling akhir. Kemudian dihubungkan ke next null-nya. Lalu void pilih ini berfungsi ketika kita akan di tampilan utama nanti. Jadi ada pil 1, pil 2, pil 3, pil 4, pil 5 yang memiliki fungsi void-nya masing-masing. 1 untuk tambah depan, 2 untuk tambah belakang, 3 untuk hapus depan, 4 untuk hapus belakang, dan 5 untuk tampil. Yang terakhir adalah untuk mengakhiri. Nah, ini adalah program utamanya. Sistem CLS ini berfungsi untuk menghapus layar clear screen. Kemudian sistem color 70 ini untuk merubah warna tampilan background-nya.
Kemudian ini ada tampilan utamanya, di mana nanti ada selamat datang admin perpustakaan. Kemudian pilih menu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini menggunakan perulangan do while, berarti minimal 1 kali akan dikerjakan atau dilakukan. Langsung saja kita running program. Nah, seperti ini warnanya berubah. Jika biasanya adalah berwarna hitam putih, maka di sini abu-abu hitam. Langsung saja kita akan menambahkan satu data tambah depan. Kode 1, 2, 3, 4. Kemudian judulnya kita kasih pelangimu. Penulisnya Kapito Disti. Nah, kita bisa langsung melihat isi datanya. Ya, ini yang kita inputkan barusan. Kemudian kita tambah di belakang. 1, 2, 3, 5. Judulnya algoritma. Penulisnya misalnya saya sendiri. Penerbitnya oke, kita bisa langsung tampilkan. Nah, yang kita inputkan terakhir masuk di posisi yang terakhir. Kemudian kita akan menambah di posisi yang depan. 1, judulnya penerbitnya Prambanan misalnya. 7. Kita tampilkan. Nah, penulis Cynthia ada di posisi yang pertama. Kemudian kita akan menghapus yang paling depan. Nah, Cynthia hilang. Kemudian kita hapus yang posisi paling belakang, berarti akan menghapus penulis Isnanto. Pilih 4. Tampilkan. Nah, di sini data yang tersisa atau yang belum terhapus adalah Kartiko, penulis Kartiko. Jadi di linked list ini kita bisa menambah, menghapus dari depan ataupun dari belakang. Kemudian nomor 5 ini untuk menampilkan, nomor 6 adalah selesai. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.